Yang saya mau bagi tentang Saul, Raja Saul. Kan saya sudah bagikan latar belakangnya tadi bahwa dia raja pertama Israel sebenarnya. Raja Saul ini anak dari keluarga yang berkecukupan, keluarga yang cukup, yang kaya sebenarnya. Dia sangat disayang oleh bapaknya. Ini latar belakang Saul. Kemudian dia dari suku Benyamin. Memang dia dari suku yang terkecil dari bangsa Israel sebenarnya. Benyamin itu adalah adik dari Yusuf. Nah kemudian Saul itu pribadinya itu gagah. Alkitab juga catat dia tinggi. Bahkan Alkitab bilang begini, tidak ada di antara sebangsanya yang segagah dia, setinggi dia perawakannya. Jadi mungkin 11-12 dengan Yoel tingginya, 11-12 dengan saya gagahnya. Jadi dia itu putra Israel pada zaman itu. Kalau Bapak Ibu baca di 1 Samuel 10, dia dikatakan tidak ada yang persis dia. Tidak ada yang menyamai kegagahannya, kemacoannya. Dia sangat maco, gagah, bukan lagi cuma dia tinggi memang. Jadi secara kasat mata penilaian dunia sangat masuk kualifikasi. Ya. Dia keluarga yang berada, orang kaya, anak orang kaya, disayang bapaknya. Dia gagah, tinggi perawakannya. Tidak ada yang seperti dia, laki-laki di bangsa Israel, Alkitab yang catat itu. Tidak ada yang seperti Saul. Nah dia juga berani berperang. Saul juga berani berperang. Yang lebih menarik lagi bahwa dia kesayangan Samuel, Nabi Samuel. Kalau kita dengar, mungkin Bapak Ibu Saudara tidak terlalu menemukan maknanya ini. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara mengerti zaman pada waktu itu, kita akan tahu ini powerful. Nabi Samuel pada zaman itu dia betul-betul yang memerintah atas Israel. Apapun yang Samuel ngomong itu sudah mewakili Tuhan itu. Apapun yang Samuel ngomong, bahkan Alkitab mencatat kalau bikin acara Samuel belum datang, orang tidak akan makan. Karena harus Samuel yang berdoa. Dia didengarkan, dihormati oleh bangsa Israel. Dan Saul menjadi kesayangan Samuel. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau bertanya begini. Apakah menurut Bapak Ibu Saudara Saul adalah orang yang sukses? Dia raja pertama bangsa Israel. Dia anak orang kaya. Dia tinggi perawakannya. Pokoknya mantap lah. Dia punya sepertinya dia punya segala-galanya. Tetapi apakah Saul itu orang sukses? Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Saul adalah pribadi yang sukses. Bahkan Alkitab mencatat Saul itu pribadi yang gagal. Nah mari kita lihat di mana kegagalan Saul. Apakah berbanding lurus dengan apa yang saya sudah sampaikan sebelumnya? Nah coba kita buka 1 Samuel 10 ayat 15-16. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kemudian paman Saul berkata, coba ceritakan kepadaku apa yang dikatakan Samuel kepadamu. 16. Kata Saul kepada pamannya itu, terus saja diberitahukannya kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepada pamannya itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengerti tentang ayat ini, sebelumnya Saul sudah ketemu dengan Samuel. Dan bahkan Saul sudah diurapi oleh Samuel jadi raja. Bahkan yang menarik ini begini, untuk meyakinkan Samuel sampai ngomong, Tuhan sampai perintahkan kepada Samuel bicara begini. Inilah tandanya bagi kau. Kau akan pulang, ketemu orang ini di sini. Dan kemudian kau akan terus berjalan, kau akan ketemu dengan rombongan nabi yang nanti akan kepenuhan oleh roh Tuhan, dan kau juga akan kepenuhan. Dan itu semua sudah terjadi. Sampailah dia ke rumahnya dan pamannya bertanya sama dia. Saya yakin ini, kalau kita baca ceritanya ini, sebenarnya sudah tersebar waktu itu. Saul kepenuhan roh seperti Nabi.
Padahal pada zaman itu yang cuman kepenuhan roh Tuhan hanya nabi. Saul bukan nabi. Sudah tersebar sebenarnya bahwa ada sesuatu yang aneh dengan Saul. Makanya pamannya bertanya, apa sih yang Samuel bicara ke kau? Padahal yang Samuel bicara itu cuma hal sepele, itu hal belakangan. Yang Saul ceritakan ke pamannya, itu cuma hal paling belakang yang diceritakan Samuel kepada Saul. Yang paling pertama diceritakan Samuel kepada Saul atau hal pokok adalah bahwa dia ditunjuk oleh Tuhan jadi raja. Dia diurapi jadi Tuhan jadi raja. Tetapi waktu Saul berbicara kepada pamannya yang bertanya, Saul cuma bilang begini, dia cuma bilang terus sama kami bahwa sudah didapat itu keledai. Ya. Artinya apa? Saul masih tidak pede dengan apa yang firman Tuhan sudah berikan kepada dia. Saul sama sekali masih sangat tidak percaya diri dengan pengurapan yang Tuhan sudah berikan. Anda tahu apa masalahnya ini? Masalahnya dia tidak beres dengan hatinya. Masalah Saul sebenarnya dia masih punya persoalan dengan hatinya. Pelajaran pertama Bapak Ibu Saudara, waktu ketidakpedean itu menguasai kehidupan kita, sebenarnya dipastikan bahwa hati kita sedang bermasalah. Ya, saya berani bilang, waktu kemudian selalu ada ekstrim kanan, ekstrim kiri memang. Ada orang yang bermasalah dengan hatinya dengan kemudian dia dikuasai ketidakpercayaan diri. Ada juga yang terlalu kepedean. Selalu ada ekstrim kanan, ekstrim kiri. Nah yang menarik adalah Saul tidak pede dengan apa yang firman Tuhan sudah sampaikan. Sekali lagi saya bilang, zaman itu kalau sudah Samuel yang bicara, itu orang sudah percaya itu semua firman Tuhan. Dan orang semua sudah akan hormat. Apa buktinya? Makanya waktu kemudian raja itu diundi di tengah-tengah bangsa Israel. Waktu kemudian, kalian sudah Samuel kumpul bangsa Israel, tokoh-tokoh Israel. Dia bilang, kalian yang minta raja, sekarang Tuhan mau kasih kalian raja. Nah sekarang kita akan undi. Bayangkan diundi di lot ya. Kayak arisan mungkin begitu. Kasih masuk nama-nama, baru kasih keluar siapa yang keluar. Nah cara memilih itu seperti itu. Meskipun Saul sudah diurapi sebelumnya, Samuel sudah tahu bahwa diundi bagaimanapun yang namanya akan keluar itu pasti Saul. Bayangkan diundi dulu 12 suku dulu diundi, Yehuda, Ruben digocok, keluar suku Benyamin. Oke, kumpulkan keluarga-keluarga, kelompok-kelompok dari Benyamin. Diundi lagi keluarga neneknya Saul yang terpilih. Oke, sekarang kumpul keluarga neneknya Saul semua dari ini di Lot. Saul yang keluar namanya. Nah, Anda tahu bahwa Tuhan berbicara kepada Saul melalui Samuel itu sudah hal yang pasti. Tetapi kemudian Saul masih punya masalah dengan hatinya untuk tidak pede dengan itu. Nah, Anda tahu artinya apa? Sebenarnya Saul tidak percaya dengan apa yang firman Tuhan yang Samuel sampaikan. Jadi sebenarnya begini, masalah ketidakpedean kita adalah karena kita kurang percaya akan kebenaran Tuhan. Itu pelajaran pertama yang bisa kita pelajari. Saul betul-betul tidak pede, berbeda dengan Yusuf kan. Pada zaman Yusuf, Tuhan itu masih berbicara melalui mimpi. Makanya pede sekali Yusuf cerita sama saudara-saudaranya, sama bapaknya. Saya mimpi tadi malam. Saya punya berkas, kalian semua juga punya berkas. Sampai bapaknya punya berkas, tetapi kalian punya berkas semua hormat sama berkas segandumnya saya. Mereka sudah tahu bahwa itu mimpi dari Tuhan. Yusuf juga sudah tahu bahwa itu mimpi dari Tuhan. Karena pada zaman itu memang mimpi Tuhan lebih sering berbicara melalui mimpi. Pede sekali dia ngomong tentang itu. Berbeda dengan Saul yang sudah nyata-nyata, sudah banyak sekali bukti. Bayangkan sampai saya heran dengan kalau baca ini. Sangat berbeda dengan Raja Daud. Kalau Saul ditulis sekian banyak peneguhan untuk Saul. Kau akan jalan, kau akan dipenuhi roh Tuhan. Dan kata yang selalu dipakai, roh Tuhan berkuasa atas Saul.
Roh Tuhan berkuasa atas Saul. Di Daud itu tidak pernah, Bapak Ibu. Tidak pernah kita dengar waktu Daud yang mau diurapi, Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Roh Tuhan, jarang sekali. Seingat saya tidak pernah. Tetapi Saul selalu dikatakan dan Roh Tuhan berkuasa atas Saul. Nanti kita baca itu. Nah, hal pertama menunjukkan ciri bahwa kenapa Saul menjadi pribadi yang gagal, yaitu dia tidak pede dengan firman Tuhan. Yang sama saja sebenarnya dia kurang percaya akan apa yang difirmankan Tuhan melalui Samuel. Nah, coba ayat 22-24. Ayat 22 sampai 24 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Saul yang dimaksud ini setelah diundi. Jawab Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Jadi saya stop dulu di situ. Jadi ini adalah kalau baca di atasnya sudah diundi, namanya Saul sudah keluar jadi raja. Saul sudah terpilih secara lot. Saya tidak tahu itu cara memilih apa itu. Secara lot, secara diundi, dan Saul keluar namanya jadi raja ini. Tetapi kemudian waktu dicari tidak ada. Sampai orang harus berdoa sama Tuhan. Tuhan, adakah di antara, karena ya banyak orang, adakah di antara orang ini tuh, ini orang ini. Saya yakin itu sudah dipanggil itu. Oke, dan pemenangnya adalah Saul bin Kis. Mari kita sambut. Ditunggu-tunggu tidak ada keluar. Kira-kira begitu. Tidak ada yang keluar. Sampai orang bertanya sama Tuhan, Tuhan, adakah Saul datang? Nah, Tuhan bilang ada yang sembunyi di barang-barang sana. Oke? Dia bersembunyi di antara barang-barang. Nah, ayat 23. 1, 2, 3. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Ayat 24. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan ini? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian. Hidup raja. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Kalau Samuel sudah bicara, sebenarnya orang Israel semua percaya. 99% orang Israel pasti ikut. Makanya langsung orang bilang hidup raja. Tetapi Saul tidak pede dengan apa yang Tuhan tentukan. Karena memang dia tidak percaya sepenuhnya. Dia kurang percaya dengan firman Tuhan sebenarnya. Sebenarnya sama dengan Musa loh Bapak Ibu. Jadi kalau tahu cerita Musa itu bahkan pernah ada satu kejadian yang aneh, yang unik, yang saya masih sampai hari ini bingung memikirkan itu. Yang waktu Musa sudah berangkat ke Mesir kembali setelah dia dipanggil oleh Tuhan untuk menyelamatkan. Kemudian dikatakan pada waktu Musa tertidur malam, malaikat maut ingin datang membunuh dia. Malaikat, tetapi untung istrinya melihat. Dan kemudian istrinya mengambil anaknya dan menyunat anaknya di situ supaya malaikat itu. Saya itu heran. Maksudnya apa ini? Sampai hari ini saya tidak ngerti itu ayat itu. Kenapa Musa harus ada malaikat yang mau membunuh Musa pada waktu itu? Tetapi tahukah Anda masalahnya Musa pertama apa? Dia tidak pede dengan dirinya kan? Dia tidak pede dengan firman Tuhan yang sudah datang sama dia. Makanya dia bilang, aduh saya tidak bisa Tuhan, suruh saja orang lain, saya gagap. Tuhan itu sampai kalau Bapak Ibu baca itu kisah Musa, Tuhan bicara sama Musa, Anda akan temukan Tuhan seperti, aduh kau ini bagaimana sih? Nah, saya yang mau pakai kok, kira-kira Tuhan begitu. Saya ini maha kuasa, saya bisa pakai siapa saja, nah saya mau pakai kau sekarang. Kau tidak usah pusing, kau mau gagap, mau pakai, pokoknya yang penting kau ikuti saja, kira-kira begitu. Kalau mau dijelaskan sedemikian rupa, Tuhan sampai seperti ngomong begitu kepada Musa. Musa tetap ngeyel, saya tidak bisa. Sampai apa ya solusi yang diberikan oleh Tuhan? Oke, kau pergi saja sana, itu ada kakakmu di sana. Nanti kakakmu yang bicara. Tapi bersyukurnya di dalam tengah perjalanan Musa berubah. Berbeda dengan Saul. Bahkan waktu dia sudah jadi raja yang hebat. Alkitab mencatat dia dipenuhi dengan
roh Allah. Saul tidak berubah di dalam hatinya. Dia tetap memiliki hati yang tidak beres di hadapan Tuhan. Makanya kita lihat. Nah, 10 ayat 27. Coba lihat ya. Ini buat saya lucu. Ayat 27-nya. Sama-sama kita baca lagi 1 2 3. Tetapi orang-orang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Nah, kalimat terakhir coba 1 2 3. Tetapi ia pura-pura tulis. Siapa ia itu? Saul. Jadi Saul sudah dengar. Nah, ini lucu. Sampai orang sudah bersorak untuk dia hidup raja. Sudah sebagian bangsa Israel. Kemudian ada segelintir orang yang namanya orang dursila yang tidak setuju, yang menghina dia. Tetapi Saul pura-pura tuli, tidak dengar. Kenapa? Karena dia masih, bahkan sampai detik itu dia masih belum pede bahwa dia raja, bahwa dia sudah diberi otoritas oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Seharusnya kan ya tidak usah kau bunuh lah, minimal diam, yang pilih saya Tuhan. Kan minimal begitu. Padahal kalau Bapak Ibu baca, dia langsung dikawal oleh orang-orang perkasa Israel. Kalau baca ayat-ayat di atas itu. Tetapi kemudian Alkitab catat, tetapi ia pura-pura tulis. Coba pikir ya, kenapa Alkitab harus catat ini? Kenapa apa gunanya ini ditulis? Tetapi Saul pura-pura tulis. Buat saya apa gunanya itu ditulis? Nah, saya yakin ini gunanya hanya untuk menunjukkan keadaan hati Saul. Hanya untuk menunjukkan bagaimana kualitas hatinya Saul. Nah, orang yang seperti ini kan orang yang betul-betul sangat tidak pede dengan dirinya. Bahkan orang sudah berseru hidup raja, dia pergi diangkat dari tengah-tengah barat, tetap orang bilang hidup raja. Samuel bahkan kemudian langsung ngomong, kalian lihat kan Tuhan tidak salah pilih. Ini nih, coba kalian lihat. Ya tinggi, gagah, luar biasa. Ini yang orang Tuhan pilih. Tapi tetap Saul tidak percaya dengan itu. Apa buktinya? Dia tetap tidak pede dengan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Oke? Nah, pelajaran berikutnya begini. Ini penting Bapak Ibu. Sama-sama diurapi oleh Tuhan. Diberi kemampuan oleh Tuhan. Dipakai Tuhan. Saul dipakai Tuhan, dipakai, bahkan makanya selalu dipenuhi Tuhan dan kemudian Saul bertindak. Tetapi tetap menjadi pribadi yang gagal. Ini penting untuk kita semua. Artinya begini, bahkan Tuhan mengurapi saya, Tuhan memakai saya, itu belum menentukan saya adalah orang yang sukses. Itu mengerikan pesan itu. Karena rupanya pengurapan Tuhan, dipakai Tuhan tidak menentukan kesuksesan kita. Itu ngeri itu. Nah, kesimpulannya kenapa Saul gagal? Karena dia tidak beres dengan hatinya. Kenapa Daud dan Yusuf sukses? Karena dia beres dengan hatinya. Nah, makanya saya bilang, saya mau buktikan secara terbalik. Pembuktian terbalik pun membuktikan bahwa persoalan keberesan atau ketidakberesan hatilah yang menentukan apakah kita pribadi sukses atau tidak. Oke? Nah, coba menarik ya, bagaimana Tuhan berusaha buat Saul. 1 Samuel 11 ayat 6 sampai 7. 1 2 3. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia. Dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Diambilnyalah sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potongan-potongan itu dikirimkannya ke seluruh daerah Israel dengan perantaraan utusan pesannya. Siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu, sehingga majulah mereka serentak. Coba Bapak Ibu perhatikan ya.
Ini kejadian pertama sekali Saul mengeluarkan aura kepemimpinannya. Atau bisa dibilang kejadian ini pertama sekali Saul menunjukkan seolah-olah dia percaya dengan apa yang Tuhan sudah firmankan kepada dia. Tetapi yang menarik ditulis Roh Tuhan berkuasa atasnya. Nanti saya jelaskan itu. Tetapi poinnya begini. Coba Bapak Ibu lihat. Waktu Saul kemudian bicara dengan gagah perkasa, semua orang Israel dikatakan orang yang jadi ketakutan. Seharusnya begini yang terjadi. Kenapa? Karena Saul sudah punya otoritas Tuhan melalui firman Tuhan kepada dia. Sayangnya sebelumnya Saul tidak percaya. Makanya waktu orang bersila ngomong, kalau Saul kemudian tidak usah ngomong, berdiri saja dan langsung bilang apa bos? Pasti orang bersila itu takut. Kenapa? Karena Saul punya otoritas Tuhan. Karena Saul sedang memegang firman Tuhan. Tetapi sayang sekali Saul tidak memegang firman Tuhan itu. Nanti di kejadian ini baru kemudian menunjukkan Saul memegang firman Tuhan. Tetapi sekali lagi yang menarik, selalu ditulis Roh Tuhan berkuasa atas dia. Anda tahu apa maksudnya itu? Kalau Daud tidak pernah, malah Daud yang ngomong, oh bos, saya pasti kalahkan orang ini. Saya sudah sering di padang gurun melawan serigala, melawan singa, dan Tuhan menyelamatkan saya. Tidak pernah dikatakan dan Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Tidak pernah. Tetapi Saul selalu dicatat itu, beberapa kali dicatat, dan Roh Tuhan berkuasa, dan Roh Tuhan berkuasa atas Saul. Anda tahu pesannya apa sebenarnya? Sebenarnya begini, menurut saya Tuhan sedang ingin menunjukkan bahwa saya berusaha untuk menolong Saul supaya dia beres dengan hatinya. Yaitu dengan cara supaya dia percaya bahwa saya melindungi dia. Saya berfirman sama dia, dia cukup pegang saya punya firman. Seolah-olah ini menyampaikan kepada kita masih terus disuap oleh itu Saul, dibantu terus, oke? Ya, ini Roh Tuhan berkuasa, bantu lagi. Roh Tuhan berkuasa, dibantu lagi. Tidak pernah Saul pede dengan firman Tuhan yang disampaikan kepada dia. Nah, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu mengerti maksud saya itu, tetapi itulah. Tidak terlalu penting di situ. Yang penting begini, bahwa kesuksesan sejati adalah beres dengan hati. Amin. Adalah menjaga hati kita tetap murni di hadapan Tuhan. Menjaga hati kita tidak dikuasai oleh kebencian, kemarahan, kekecewaan dan lain-lain. Ya. Itu yang namanya kemudian hati. Nah, ini nih. Pesan yang mengerikan seperti tadi. Coba bayangkan ya. Jadi kan tadi tulis berkuasalah Roh Allah atas dia. Tetapi sekali lagi pesan yang mengerikan seperti ini. Sehebat apapun Tuhan memakai Saul, namun kalau Saul tidak beres dengan hatinya, maka dia hanya akan menjadi pribadi yang gagal. Atau bahkan kepenuhan Roh Tuhan tidak mampu menjadikan Saul jadi orang sukses karena dia tidak beres dengan hati. Buat saya itu ngeri Bapak. Kalau Bapak Ibu renungkan hal ini, saya secara pribadi sebagai teman saya ngeri sekali. Bahkan kepenuhan Roh Tuhan tidak mampu, seolah-olah tidak mampu menjadikan saya pribadi yang sukses kalau saya tetap tidak beres dengan hati saya. Mengerikan itu. Makanya itu juga terjadi di perjanjian baru loh. Itu terjadi kalau Bapak Ibu belajar perjanjian baru dari Matius sampai Kisah Para Rasul saja sampai Wahyu, Anda akan temukan ini. Ada satu namanya Nikolaus. Nikolaus ini adalah salah satu orang yang dipilih oleh rasul-rasul untuk melayani jemaat. Dipilih oleh Petrus, Yakobus dan rasul-rasul yang lain. Mereka dikatakan adalah orang-orang yang penuh dengan Roh Tuhan. Tapi Anda tahu bagaimana kehidupan terakhir Nikolaus di Wahyu, kitab Wahyu. Dia menjadi pengajar sesat. Nikolaus menjadi pengajar sesat. Makanya di salah satu kitab yang diwahyukan kepada Yohanes, dia bilang,
Tuhan berfirman begini, aku bersyukur karena engkau tidak mengikuti ajaran Nikolaus yang sesat itu. Padahal sebelumnya dia adalah pribadi yang dipenuhi roh Tuhan. Saya yakin persoalannya adalah karena Nikolaus tidak pernah beres dengan hatinya. Sekali lagi Musa berbeda. Musa juga tidak beres dengan hatinya di awal. Kita bisa mengerti itu. Tetapi kita bersyukur Musa di tengah-tengah perjalanan dia kemudian membereskan hatinya. Makanya Alkitab bilang begini, tidak ada orang yang selemah lembut Musa pada zaman itu. Artinya cuma untuk menunjukkan bahwa Musa beres dengan hatinya. Bahkan kepenuhan roh Allah tidak mampu, seolah-olah tidak mampu menjadikan Saul menjadi orang yang sukses. Pertanyaannya sekarang, kenapa Saul tidak beres dengan hatinya? Kalau pertanyaan dari 2 minggu sebelumnya, kenapa mereka bisa beres dengan hatinya? Jawabannya apa? Karena mereka, kalau Daud dia selalu bilang begini, Tauratmu adalah segala-galanya. Tauratmu adalah prioritas kehidupan saya. Tauratmu saja yang menolong saya. Artinya apa? Bagi Daud tidak ada yang paling berharga daripada firman Tuhan. Nah, itu kebalikannya dengan Saul. Coba kita lihat 1 Samuel 13 ayat 11 sampai 13. 1, 2, 3. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku ke Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Kesalahan Saul, dia bilang kau tidak ikut perintah Allahmu. Anda tahu kenapa? Karena memang bagi Saul bahwa firman Tuhan itu bukan hal yang prioritas. Berbeda dengan Yusuf dan Daud. Daud menjadikan firman Tuhan itu hal yang paling prioritas dalam kehidupannya. Sehingga dia mampu menjaga hatinya tetap beres. Kalau Saul tidak. Kita sudah lihat, pelajari dari awal tadi. Bahkan nyata-nyata Tuhan sudah berfirman. Dikasih lagi bukti-bukti kau akan kepenuhan roh dan lain-lain. Dia tetap tidak pede, tidak percaya dengan hal itu. Ini persoalannya. Kenapa Saul tidak bisa beres dengan hatinya? Karena dia tidak pernah menjadikan firman Tuhan itu sebagai prioritas kehidupan. Dia tidak pernah menjadikan firman Tuhan itu yang mengambil alih kehidupannya. Berbeda sekali dengan Daud. Ya. Nah, ini bahkan sampai ditulis 2 kali di dalam Alkitab kesalahan yang sama yang dilakukan Saul. Coba lihat 1 Samuel 15 ayat 15. 1, 2, 3. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Nah, kesalahan yang pertama tadi adalah waktu orang Filistin mau menyerang orang Israel. Kemudian Tuhan bilang, pokoknya kau tunggu di situ dan nanti Samuel akan datang mempersembahkan korban baru kalian berperang. Kira-kira begitu. Tetapi Saul tidak mengikuti itu. Nah, yang kedua, Saul diperintahkan begini. Saya berpikir ini kesempatan kedua yang diberikan kepada Saul untuk memperbaiki hatinya. Tetapi sayang dia gagal lagi. Dia bilang, basmi semua orang Amalek itu. Tidak boleh ada yang sisa dari kambing dombanya, kucingnya, tikusnya. Semua selesaikan. Semua bunuh. Semua kau harus ratakan dengan tanah. Tidak boleh ada yang sisa. Tetapi apa yang terjadi? Saul pergi menyerang dia. Enteng sekali Saul serang orang Amalek. Orang Amalek ini adalah orang yang paling pertama menyerang orang Israel waktu keluar dari
dari Mesir. Makanya sampai Tuhan bilang begini, kalian lihat orang Amalek ini akan dihapus dari muka bumi. Nah, tugas ini diberikan kepada Saul. Nubuatan itu harus digenapi sebenarnya. Diberikan kepada Saul, makanya bilang tumpas semua. Tapi apa yang dilakukan Saul? Saul mereka selamatkan. Kalau mereka lihat ada terong saleko ini bagus ini, mereka kumpul tidak dibunuh. Ini dombanya ini gemuk bagus, bulunya masih ini, tidak dibunuh. Dia kumpul kambing yang gemuk bagus, tidak dibunuh. Sampai rajanya pun tidak dibunuh oleh Saul. Nah, datanglah Samuel kepada Saul, dan Saul jawab begini, semuanya itu dibawa orang Amalek. Semuanya itu dibawa daripada orang. Kami kumpul ini, kami mau persembahkan sama Tuhan. Nah, saya mau kasih lihat orang yang tidak beres dengan hatinya itu selalu manipulatif. Hal rohani pun dicoba dipakai untuk memanipulasi sesuatu. Memanipulasi itu menambah-nambahi. Saya tahu banyak ini Bapak Ibu saudara. Saya tahu ada banyak rekan-rekan kami hamba Tuhan yang kalau di depan kita kemudian, oh puji Tuhan, haleluya. Rohani sekali, memanipulasi ke hal-hal rohani hanya untuk mendapat penghormatan. Baru ketemu pejabat, saya pendeta. Tahu kenapa? Supaya dihormati kan? Coba kau pergi di ISIS itu. Kalau memang pergi, saya pendeta. Coba kalau memang pasti tidak berani. Coba pergi di daerah-daerah teroris ngomong bahwa saya pendeta. Pergi di Tinombala apa sini. Pergi berteriak, saya perkenalkan saya pendeta. Pasti tidak berani. Tapi kalau di kalangan-kalangan di mana pendeta dihormati, enak sekali. Saya pendeta Pak. Itu manipulatif loh Bapak Ibu. Memakai hal rohani untuk kepentingan diri sendiri. Untuk mendapat penghormatan diri sendiri. Itu tanda orang yang tidak beres dengan hati. Saya tidak berbagi ini dengan mengatakan bahwa hati saya beres, tidak. Tetapi saya terus berusaha untuk menyelidiki. Waktu kemudian, cara saya menyelidiki pribadi saya begini. Waktu kemudian saya sudah merasa mau dihormati, saya sudah tahu. Pasti hati saya mulai tidak beres ini. Waktu saya kemudian pikiran saya mulai menuntut penghormatan, hati saya sudah tidak beres. Kenapa? Atau sederhananya begini, waktu hati kita sudah selalu mau menuntut hati, itu pasti masalahnya, ada masalah. Kesalahan yang sama dilakukan Saul. Dia tidak mengikuti perintah Tuhan. Perintah Tuhan bilang ABC, dia tambah ABCDE. Itu masalah orang yang tidak beres dengan hatinya. Dan Anda tahu disinilah sebenarnya puncak kejatuhan, kegagalan dari Saul. Tuhan sudah berusaha menolong dia. Tuhan sudah mengkasih kesempatan kedua. Kalau Saul melakukan perintah Tuhan ini dengan tepat, saya yakin saat inilah hati Saul akan mulai beres. Nah, waktu Saul tidak memprioritaskan firman Tuhan, sebenarnya adalah ini, karena dia sedang memprioritaskan dirinya sendiri. Karena dia sedang membangun egonya sendiri. Makanya kita tahu persis, orang hanya bernyanyi, Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Dia sudah marah. Dia langsung membunuh itu Daud, padahal itu menantunya sendiri. Kalaupun Daud jadi orang besar, bukankah Saul juga mendapat nama? Menantunya raja dong. Pastilah. Sebenarnya kan Saul harus bangga kalau menantunya yang adalah bisa dibilang sudah anaknya sendiri, karena menantunya menjadi orang hebat. Tetapi kalau bayangkan, Saul malah iri kepada menantunya sendiri, yang dimana menantunya itu sangat hormat kepada dia. Kenapa? Karena dia memang tidak pernah beres dengan hatinya. Oke? Nah, coba ini ayat terakhir. Samuel 15 ayat 17. Ini kalimat yang gamblang menunjukkan bagaimana hatinya Saul.
1, 2, 3. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Samuel mengajar kepada kita bahwa memang sebenarnya Saul betul-betul punya masalah dengan hatinya. Kenapa? Karena dia menjadi rendah diri. Rendah diri itu berbeda dengan rendah hati. Saul itu rendah hati dan dia memandang kecil pada pemandangannya sendiri. Pada dasarnya sebenarnya tidak salah untuk melihat diri kita bahwa kita tidak berguna, bahwa kita hanyalah orang berdosa, bahwa saya tidak punya kemampuan apa-apa. Tidak salah dengan itu. Tetapi waktu kita melupakan bahwa Tuhan juga memakai orang-orang yang seperti itu, saat itulah kesalahan itu terjadi. Jadi kalau rendah hati begini, rendah hati menyadari dirinya adalah memang dia manusia berdosa. Rendah diri, bahwa memang dia tidak bisa apa-apa, tidak. Itu rendah diri. Tetapi kalau rendah hati dia menyadari bahwa dirinya memang tidak bisa apa-apa, tetapi dia juga menyadari bahwa Tuhan yang dia percayai adalah Tuhan yang bisa segalanya. Itu rendah hati. Kalau kita hanya berpikir, aduh saya tidak bisa apa-apa, tidak bisa. Saat kita tetap tinggal di titik itu terus, maka kita akan menjadi rendah diri. Tetapi waktu kita menyadari bahwa memang saya manusia berdosa, saya tidak bisa apa-apa, tetapi di sisi lain saya kemudian menyadari tetapi Tuhan yang luar biasa menyambut saya, Tuhan yang luar biasa mengasihi saya, Tuhan yang luar biasa yang saya sembah itu menerima saya apa adanya, dan dia mau memakai saya. Saat itulah kita akan menjadi pribadi yang rendah hati. Kenapa? Karena kita akan sadar betul bahwa bukan karena kuat dan gagah saya, tetapi karena kuasa Tuhan. Seperti itu kan Daud. Makanya Daud dikenal pribadi yang bertolak belakang dengan Saul. Saul pribadi yang sombong, Daud pribadi yang rendah hati. Apa bedanya? Daud selalu bilang begini, karena Tuhan yang membebaskan saya, karena Tuhanlah penolongku. Saya sudah dililit tali-tali orang mati, tetapi Tuhanlah penolongku. Saya sudah hampir binasa, tetapi Tuhanlah penolongku. Berbeda dengan Saul. Saul datang ditegur, kalau Bapak Ibu baca ayat ke bawah ini, Saul bilang begini, bos, iyalah saya memang sudah berdosa, tapi hormatlah sedikit di depan bangsa saya. Hormati saya sedikit, tunjukkan hormatmu sedikit sama saya di depan bangsa saya. Saya memang berdosa. Nah, itu ciri-ciri orang yang rendah diri, ciri-ciri orang yang sombong. Sudah menyadari salah tetapi tetap mau berusaha dihormati. Kan itu lucu. Berbeda dengan Daud. Daud datang ditegur oleh Nabi Nathan waktu dia selingkuh sama Betseba. Bukan cuma itu, dia bunuh itu suaminya Betseba. Nathan datang di tengah-tengah bangsa Israel. Nabi Nathan datang kasih tahu dosanya Daud. Apa yang Daud lakukan? Dia langsung berlutut dan dia bilang, ya saya berdosa. Daud tidak pernah malu di tengah-tengah bangsanya untuk mengakui bahwa dia berdosa. Kenapa? Karena dia beres dengan hatinya. Karena dia tidak rendah diri, tetapi dia rendah hati. Nah, kesimpulannya kira-kira begini Bapak Ibu. Kesuksesan Alkitabiah itu adalah waktu hati kita murni di hadapan Tuhan. Itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Nah, bagaimana memurnikan hati kita adalah dengan hidup di dalam firman Tuhan. Adalah dengan menjadikan firman Tuhan itu sebagai prioritas di dalam kehidupan kita. Menjadikan firman Tuhan itu sebagai hal yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Menanamkan di dalam lubuk hati kita bahwa satu saja yang saya perlu di dunia ini, yaitu firman Tuhan. Dan bahkan saya mengasal waktu kita memprioritaskan firman Tuhan, itu sama dengan kita memprioritaskan Yesus dalam hidup kita. Karena dia adalah sang firman. Jadi tujuan Tuhan sebenarnya menyatakan firman-Nya kepada kita adalah untuk memurnikan hati kita
di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan itulah kesuksesan Alkitabiah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.